Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada panutan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, itba tabi'in hingga umat akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, insya Allah pada kajian hari ini kita bersama akan membahas tentang kurban atau tentang ibadah kurban. Namun sebelumnya perlu disampaikan, mohon doa berkah Fatihah untuk saudara kita, teman kita, keluarga kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Semoga mereka selamanya ada dalam lindungan Allah, ada dalam kesehatan lahir batin, dan juga diselamatkan dalam perjalanan ibadahnya sehingga sampai ke tanah air menyandang predikat haji mabrur dan hajah mabrullah. Wa ala hadihi niyatil khairiyah ibtighai mardatillah. Allahumma ya qadiyal hajat bihaqi umil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Kita sudah paham dan mengerti, bahkan hafal ayat tentang ibadah secara umum. Allah sebutkan dalam Quran, ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada ayat dalam surat Fatihah tadi, ayat berapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak ayat tentang perintah Allah yang berisi ibadah. Jadi pada dasarnya tugas kita, diciptakannya kita oleh Allah itu ada dua tugas. Ini khusus untuk manusia. Kalau yang bukan manusia mungkin bukan dua tugasnya. Yang pertama adalah sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku jadikan manusia pada saat itu Nabi Adam alaihissalam itu fil ardi khalifah, di muka bumi ini sebagai khalifah, sebagai pimpinan atau pemimpin. Nah, yang kedua adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah semata-mata kami ciptakan, aku ciptakan. Bahasanya aku di situ Allah. Kan ada oleh kalimat tu, ada oleh kalimat nahnu. Nah, itu nanti ada perbedaannya. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah semata-mata aku ciptakan atau menciptakan aku al jinna terhadap jin wal insa dan manusia illa melainkan atau kecuali liya'budun, supaya mereka beribadah. Jadi intinya adalah tugas kita yang pertama khalifah, memimpin di muka bumi ini, dan yang kedua adalah mengabdi kepada Allah. Ibadah artinya diambil dari kalimat abada ya'budu ibadatan, artinya pengabdian atau mengabdi. Orang yang mengabdi disebut abidun atau abdun. Di abdun itu abdi atau hamba. Abidun orang yang menghambakan, ma'bud yang diibadahi.
Jadi abid orang yang beribadah, ma'bud dan Allah yang diibadahi. Ibadahnya ya ibadatan, itu predikatnya. Jadi di situ ada kalimat ma'bud, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kalimat tauhid ada istilah la ma'buda illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan sebenar-benarnya, tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Nah, dari sinilah kita berangkat bahwa ibadah itu semata-mata pengabdian kita sebagai abdi, pengabdian kita sebagai abdun kepada ma'budun, kepada Allah. Nah, karena ibadah itu semata-mata untuk Allah, karena Allah, maka kita tidak boleh ada hal-hal yang menumpangi dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita ketika beribadah. Nah, itu dari situ. Kemudian ada lagi ibadah itu pembagiannya secara umum, ada ibadah mahdoh, ada goir mahdoh. Nah, di antara yang goir mahdoh adalah ibadah maliyah, atau yang kita menyebutnya ibadah harta. Ada lagi ibadah sosial, ya, atau ibadah yang sifatnya membantu. Nah, maka disinilah kalau kita sempitkan pengertiannya, jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu hendaklah diniatkan semata-mata untuk mempersembahkan kepada Allah. Kita bekerja, tenaga kita untuk Allah atau karena Allah. Kita mencari rezeki bukan untuk Allah. Allah tidak butuh rezeki, karena Allah, ya, karena Allah. Kalau tidak diperintah oleh Allah tidak bekerja, kalau tidak diperintah Allah tidak berkeluarga, kalau tidak diperintah Allah tidak bersilaturahmi, dan seterusnya. Intinya apapun yang akan kita lakukan itu hendaklah diawali dengan dasar kita diperintah oleh Allah. Kita menjadi pimpinan, baik ketua RT, ketua RW, pengurus organisasi atau apapun, itu niatkan ibadah karena itu diperintah oleh Allah. Supaya apa? Semuanya jadi nilai ibadah. Jadi yang rugi itu sesuatu yang tidak diniatkan karena Allah, bahasa Sunda nama capek gawe teka pake, diisuk dugdug nepi ka sore jeder, tuluy-tuluyan usaha dina hasilna tidak mendapat pahala, karena diawali bukan karena ibadah, bukan karena niat mengabdi kepada Allah. Contoh, ada pertanyaan, kenapa kita sholat? Jawabannya yang singkat, karena diperintah. Berarti kalau tidak diperintah tidak sholat. Itu contoh yang kecil saja, contoh yang singkat saja. Jadi intinya kita melakukan apapun yang baik tentunya itu atas dasar perintah, melaksanakan perintah Allah. Dan kita meninggalkan segala sesuatu yang tidak baik, kita niatkan semata-mata meninggalkan larangan Allah. Nah, dari sinilah akan tumbuh jiwa pengorbanan, akan tumbuh jiwa dekat dengan Allah, sebagaimana makna kurban. Baik, masuk materi. Ibadah artinya pengabdian, kurban sementara diartikan dengan sederhana artinya mendekatkan. Jadi kita melakukan ibadah dengan kurban ini agar kita dekat dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kalau ada kurban malah tambah jauh dengan Allah, ya bukan kurban. Misalnya panitiana capek aral, kaduhung jadi panitia capek, duitan, kalau digogoreng we kubatur. Nah, jadi itu ibadah, itu jadi ibadah. Terus yang kurbannya kaduhung nyerahkeun hewan kurban ka panitia eta, itu bener ngurusna, jadi itu jadi ibadah. Terus dan narimana, urang main nama kabagian saeutik, kamari mah rada gede, teu balik panitia teh ngabagikeunana, teu jadi teu ibadah narimana. Jadi mulai yang berkurban, yang mengurus kurban, dan yang menerima daging kurban tidak jadi ibadah.
Padahal kurban itu tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Yang dinilai bukan dagingnya, yang dinilai itu yaitu ibadah itu, pengabdiannya, ketaatannya. Nah, maka insya Allah kita akan mencoba membahas pendapat-pendapat para ulama, para ahli bahasa, dan juga ahli Quran, ya, ahli hadis dan sebagainya. Nah, di sini hanya rangkuman saja. Yang pertama, ibadah kurban itu bisa dimaknai dengan sebuah bentuk kepasrahan. Ini sengaja saya cetak tebal atau saya ketik tebal. Ini adalah poin-poin pentingnya yang harus kita pahami. Jadi kepasrahan, pasrah. Yang namanya pasrah, ya angkat tangan. Angkat tangan sudah tidak seperti seseorang yang akan ditembak atau akan diapa oleh polisi atau pihak keamanan, suka angkat tangan. Atau yang kecil oleh yang besar, tidak mampu melawan, mengelak, angkat tangan. Itu bentuk kepasrahan. Ya, kalau dalam sholat kita diisyaratkan, walaupun tidak termasuk wajib atau rukun, ketika mengagungkan Allah kita disunatkan mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan itu sebuah bentuk simbol kepasrahan. Walaupun tidak mengangkat tangan tidak batal sholatnya. Yang penting mengucapkan Allahu Akbar. Sebaliknya, walaupun mengangkat tangan, kalau tidak takbiratul ihram juga tidak sah sholatnya. Jadi esensinya di situ adalah lahiriah dan batiniah mengagungkan Allah. Itu yang disebut dengan takbiratul ihram. Jadi pada saat kita Allahu Akbar, kecilkan diri kita, hampakan diri kita. Artinya di hadapan Allah kita bukan pejabat, di hadapan Allah kita bukan orang kaya, di hadapan Allah kita bukan orang paling pintar, di hadapan Allah kita bukan paling gagah, paling cantik, paling tampan dan sebagainya. Intinya yang agung hanyalah Allah. Allah dengan Pak Agung, ya. Jadi yang agung itu hanya Allah. Ketika kita takbiratul ihram, kemudian ketika ruku yang dibaca tasbih. Pada saat ruku atau tasbih, yang suci itu hanya Allah, yang agung itu hanya Allah. Tuh, agung lagi di situ. Subhana rabbiyal azim, subhana maha suci Rabbiyat Tuhanku al-azim, yang maha agung. Terus sujud disucikan lagi, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah Tuhanku yang maha tinggi. Jadi di dalam sholat saja, kalau kita hayati dan maknai bacaan dan gerakan sholat, kita itu nggak ada apa-apanya. Maka pantas Allah menyebut inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat yang bagaimana yang bisa mencegah keji dan munkar? Sholat yang dibarengi dengan ibadah kurban, artinya dengan pengabdian dan penuh kepasrahan kepada Allah. Apalagi sujud. Ketika sujud, iya tenon sirah kepala. Bahasa Sunda nama hulu, mentak sombong disebutnya gede hulu, besar kepala. Itu kepala yang sering dibesar-besarkan, ya. Itu otak pikiran yang sering jadi alat kesombongan. Pada saat kita sholat, itu berada posisinya di bawah. Maaf, tempat keluar najis, tempatnya posisinya di paling tinggi. Artinya di hadapan Allah ketika kita sujud, ruku dan sebagainya, merasa kita ini kotor, kita ini lemah, kita ini hina. Itu di hadapan Allah. Bukan berarti menghinakan diri di hadapan manusia ketika sholat. Supaya sholat kita khusyuk, sholat kita tawadu, tadoru, itu di situ caranya. Di antara yang disampaikan ulama. Nah, maka di sini melalui kurban pun, jika semua unsur baik yang kurban, yang mengurus dan yang menerima, yang membagikan semuanya merasakan kepasrahan kepada Allah, insya Allah kurban itu atau pelaksanaan kurban itu insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi membatalkan kurban. Nah, itu yang pertama. Terus di antara aspek utama dari ibadah kurban adalah pengorbanan. Maka orang setelah pasrah kepada Allah, maka akan berkorban, mampu dan mau berkorban untuk Allah, demi Allah dan karena Allah. Salah satu contoh Nabi Ibrahim alaihis salam.
Ketika Nabi Ibrahim belum punya anak, ya Allah, jangankan harta, jangankan tenaga, jangankan nyawa, seandainya yang aku paling cintai dan sekiranya nanti aku punya anak dan anakku suruh engkau sembelih, akan aku sembelih kalau engkau yang menyuruhnya. Kenapa? Karena semuanya, jiwa ragaku, hartaku, semuanya itu untukmu ya Allah. Itulah orang yang sudah pasrah, penuh pengorbanan. Sayyidah Khadijah yang begitu kaya, bahkan orang yang paling kaya pada saat itu di Mekah, habis. Bukan berarti kita harus menghabiskan, hanya nilai pengorbanannya luar biasa, sehingga Allah gantikan juga dengan pengganti yang luar biasa. Ya kalau pengorbanannya biasa, nanti balasannya biasa. Kalau pengorbanannya setengah biasa, ya nanti setengah biasa gitu. Jadi mun surga tema di emper anu pengorbanan ieu rada kelebet sekedik gitu. Ya itulah balasan Allah, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan salah membalas, Allah tidak akan salah mengganti, tergantung bagaimana amal yang dikorbankan, amal yang dikerjakan oleh hamba Allah ketika masih hidup di dunia. Baik, nah jadi awal kepasrahan, kemudian timbul rasa ingin mengorbankan, ingin membelanjakan, ingin menafkahkan, ingin memberikan, ingin membagikan, dan seterusnya. Nah maka setiap ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sholat itu selalu digandengkan dengan ibadah maliyah, selalu digandengkan dengan harta. Ya contohnya dalam Al-Baqarah awal apa? Di antara ciri orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus ada lagi ayat wa aqimus sholata wa atuz zakat. Termasuk yang ini dengan kurban, fasholli li rabbika wanhar. Itu setiap perintah sholat itu ada perintah ibadah harta. Kenapa? Karena yang seringkali, nggak tahu semuanya atau tidak, hanya yang seringkali menjadikan cita-cita hidup di dunia itu adalah kebahagiaan yang diukur oleh mal, oleh harta. Maka tidak heran ketika orang yang tidak bisa mengendalikan pada saat punya harta itu suka ada kesombongan. Yang kedua, ilmu. Kalau orang yang berilmu tidak bisa mengendalikan dia punya ilmu, dengan ilmunya akan sombong. Yang ketiga adalah derajat. Ya, derajat itu kalau dalam bahasa kita mah pangkat lah, pangkat, derajat atau gelar dan sebagainya. Itu yang seringkali membuat. Yang keempatnya adalah kekuatan fisik. Kekuatan fisik. Yang kelimanya apa? Ya, rupa lah. Rupa itu ya kecantikan, ketampanan, itu yang seringkali mendatangkan atau menimbulkan kesombongan. Maka pada saat kurban kita korbankan itu. Punten, dina kurban teh aya istilah mencit. Ari mencit motongkeun atau misahkeun. Duanana motongkeun terus misahkeun. Jadi yang pertama memotong dulu, memotong lehernya. Kemudian dipisahkan kepala dan badannya. Ini adalah sebuah pelajaran dari Allah. Jadi apapun yang ada di kepala yang sering kali jadi sebab kesombongan, baik itu ilmu, jabatan, harta dan sebagainya, itu potong. Sesudah dipotong, pisahkan ketika kita beribadah kepada Allah. Dengan apa? Dengan yang ada di badan. Yang ada di badan apa? Ya, hawa, nafsu, perut, ginjal, jantung dan sebagainya. Intinya pada saat kita sholat, pada saat kita berkurban, pada saat kita berhaji, berzakat, bersedekah dan sebagainya, itu jangan sampai sebelumnya semata-mata itu karena keterpaksaan atau karena dorongan orang atau karena ada keinginan untuk pujian dan sebagainya. Itu potong, pisahkan, semata-mata karena Allah. Itulah bentuk pengorbanan. Dan banyak contoh-contoh yang lain yang telah dikorbankan oleh para nabi, para rasul, para sahabat, para aulia dan keluarganya.
Kemudian yang selanjutnya, pengorbanan ini mencerminkan ketaatan. Tidak mungkin Nabi Ibrahim menyembelih anak tanpa ada perintah. Tidak mungkin Allah menyuruh Nabi Ibrahim benar-benar secara nyata harus menyembelih anak. Tapi itu adalah bentuk ujian. Allah menagih janji, hanya tidak disebutkan dalam Quran. Ibrahim, kamu pernah berjanji, tidak disebutkan begitu. Tapi dimasukkan ke dalam mimpi Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim ingat akan janjinya dulu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh menyembelih atau menyuruh apapun akan saya laksanakan. Nah, sesudah itu barulah dikomunikasikan dengan anak, yang terjadilah korban atau penyembelihan. Namun karena tadi itu adalah ujian, Allah tidak menghendaki mendolimi hambanya, apalagi rasulnya. Nah, maka itulah bentuk ketaatan. Istri seringkali pasrah, berkorban, taat kepada suami. Begitupun anak seringkali pasrah, berkorban, dan taat untuk orang tua. Ini sebuah ibadah. Sebuah ibadah, jangan keterpaksaan. Jadi di sini yang dimaksud dengan ketaatan di situ ketaatan atas perintah Allah. Yang kedua, rasa syukur. Jadi Nabi Ibrahim itu rasa syukur. Syukurnya apa? Punya anak. Tadinya dari semenjak awal berumah tangga sampai ya umur tengah-tengah gitu, itu belum punya anak. Bahkan Siti Saroh itu sampai-sampai ketika ada kabar dari malaikat Jibril, itu dalam Al-Quran diabadikan bahwa Ibrahim, beritahukan kepada Ibrahim, wahai Jibril, bahwa dia akan punya anak namanya Ishak. Tapi pada saat itu tidak percaya Nabi Ibrahim karena sudah tua. Diberitahukan kepada istrinya juga, nggak mungkin, kita kan sudah pada tua. Yang akhirnya ya menyuruh untuk menikahi Siti Hajar. Tapi bukan berarti yang tidak punya anak suaminya harus nikah lagi, bukan. Bukan. Ini mah wahyu. Kalau Allah memberikan kabar kepada Nabi, kepada Rasul, itu disebut wahyu. Tapi kalau keinginan dari manusia yang bukan Nabi, bukan Rasul, yaitu nafsu, bukan wahyu. Kecuali ada yang nama Pak Wahyu. Nah, jadi ketaatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu atas dasar rasa syukur. Syukur karena punya anak. Tapi kan Allah menguji lagi, sudah punya anak tapi disuruh disembelih. Nggak mungkin kan itu. Allah sedolim itu kepada Nabi Ibrahim. Tapi Allah ingin menguji. Akhirnya atau endingnya itu kan diselamatkan Nabi Ismail. Nah, itulah barangkali yang harus kita yakini. Setiap apa yang diperintahkan oleh Allah, jika kita taati dengan penuh kepasrahan dan ketaatan serta bukti kita syukur kepada Allah, insya Allah tidak akan rugi. Ya, contohnya pada saat orang sedang berdagang, pas waktu sholat masuk, sedang banyak-banyaknya pembeli. Nah, di situ ada dua pilihan: menghentikan dagang dulu, memberitahukan sebelumnya bahwa setiap waktu sholat berhenti, atau terus saja sampai jam 2, setengah 3 masih banyak pembeli tidak berhenti. Jadi nanti sholat duhurnya sesudah tidak ada pembeli, setengah 3 baru sholat duhur misalnya. Nah, ini sebuah ujian yang kecil-kecil. Nah, makanya itu bagus tuh Pak Haji Misbah ya, yang punya pom bensin di Cilember itu yang punya pesantren di Kolmas itu setiap waktu sholat pasti ditutup ya, ditulisi sedang sholat berjamaah. Itu bagus. Baru ada satu di Bandung Cimahi, pom bensin yang seperti itu. Warung juga sebenarnya bisa, warung juga bisa kalau waktu sholat ya, walaupun tidak ditutup warungnya, yang pemiliknya sedang sholat. Jadi minimal mengingatkan calon pembeli. Kan menunggu sholat nggak lama, jadi nanti akan beli, menunggu dulu, antre dulu. Baik, itulah bentuk ketaatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebagai bentuk rasa syukur.
Seperti sekarang kita duduk di masjid, tadi sholat berjamaah, kemudian esok harinya terus seperti itu sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur. Mumpung sehat, mumpung sempat. Sebab kata Nabi, 2 nikmat yang sering dilupakan manusia. Yang pertama, sehat. Yang kedua, sempat. Ketika tidak sehat dan tidak sempat, itu akan timbul penyesalan. Ningali batu resep ke masjid, hanja kali sampean teu tiasa ngalengkah. Ningali batur ngararaos resep, hanjakal saya ada keperluan, kesibukan dan seterusnya. Nah, maka pada saat sehat, pada saat sempat, jangan ditunda-tunda ya, supaya tidak menyesal. Nah, itulah bentuk rasa syukur. Kemudian selain itu, ibadah kurban juga mengajarkan kita untuk memiliki nilai kepedulian. Kan tidak semuanya orang peduli terhadap orang lain ya, maka dengan mengorbankan sebagian harta membeli hewan kurban, atau paling tidak mengorbankan waktu dan tenaga untuk menjadi panitia kurban, untuk membagikan dan mengorbankan waktu untuk bepergian karena akan ada yang mengirim daging kurban, itu kalau semuanya diniatkan ibadah, insya Allah itu termasuk juga bentuk kurban. Yang keempatnya, yang selanjutnya ada kalimat mengajarkan akan pentingnya berbagi rezeki. Nah, ini perlu saya garis bawahi. Jadi ada 4 janji Allah yang tidak akan Allah lupakan, bahkan tidak akan Allah ingkari. Sudah disampaikan belum ya? Belum. Yang pertama adalah la in syakartum la azidannakum. Itu janji Allah. Cuma kita yakin nggak itu terhadap ayat itu? Bukan hanya sekedar iman atau yakin, tapi mau nggak melakukannya. Sebab itu janji Allah itu pasti, bukan mudah-mudahan, pasti ada lam di situ. La in syakartum. Jika kamu bersyukur, pasti akan aku tambah. Yakin itu, harus yakin. Insya Allah ibu bersyukur punya suami, nanti ditambah. Bukan ditambah suaminya, ditambah bager suaminya, ditambah nyaah ka urang suami. Kita bersyukur punya anak, nanti ditambah. Ya, baik ditambah anaknya ataupun ditambah anak kita itu jadi anak yang baik, nurut sama kita. Asal kita bersyukur. Ulah ambek-ambekan boga budak, kaduhung boga budak. Jadi jangan bersyukur, syukuri apa yang kita terima. Insya Allah ketika kita bersyukur, pasti Allah akan menambahkan. Baik itu menambah keberkahannya, menambah jumlahnya, menambah manfaatnya. Pokoknya Allah sudah janji itu, sudah janji. Yang kedua, janji Allah yang tidak akan diingkari oleh Allah itu adalah apa? Fadhkuruni adhkurkum. Barang siapa yang mengingatku, aku pasti ingat kepadanya. Atau jika kamu mengingatku, aku pasti mengingatmu. Yakin nggak itu? Harus yakin. Jadi kalau kita di mana-mana ingat kepada Allah, maka Allah di mana-mana akan mengingat kita. Ketika kita selamanya membutuhkan Allah, maka Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Nah, kalau kita lupa, ya jika engkau lupa, aku pun lupa. Jika engkau ingat, aku pun ingat. Jika engkau dekat, aku pun dekat. Bahkan lebih. Ketika kita mau ke masjid berjalan kaki, Allah lari, kalau diibaratkan lari, menjemput kedatangan kita di masjid. Kalau kita misalnya lari, Allah lebih cepat dari lari. Maka kenapa para nabi, para rasul, para sahabat, para orang-orang yang soleh itu cepat dikabulkan doanya? Karena mereka cepat. Karena mereka cepat menghadap Allah, cepat menunaikan perintah Allah. Ya kalau lambat, ya lebih lambat lagi. Nah, itu barangkali yang dimaksud dengan janji Allah yang kedua. Yang ketiga, janji Allah itu ud'uni astajib lakum. Yakinkan itu. Ud'uni, berdoalah kamu kepadaku. Ud'uni astajib lakum, pasti aku kabulkan. Itu yakinkan, pasti. Jangan mudah-mudahan, itu kepastian dari Allah. Contoh dalam mengabulkan doa, kata Nabi, Allah itu mengabulkan doa dengan 3 cara. Cara yang pertama, cash di dunia, bahkan sesuai dengan apa yang diminta.
Yang kedua, itu ada yang dicicil di dunia sebagian, di alam kubur atau di alam akhirat sebagian. Dan yang ketiga, itu kadang Allah mengabulkannya dalam bentuk yang berbeda. Kita minta rezeki, yang diberi malah sehat. Kita minta sehat, yang diberi selamat. Atau sebaliknya, kita minta sehat, yang diberi sakit. Itu padahal kita habis berdoa. Contoh dari rumah, ya Allah selamatkan aku dalam perjalanan. Nambah keluar di rumah jeger. Nah, ngadoa teh diijabah itu. Ku sabab jeger cilaka, akhirnya pulang lagi ke rumah. Ngan saeutiknya dekoklah mobilnya. Tapi kalau sekiranya kita tidak berdoa, mungkin di jalan nanti akan tabrakan yang lebih parah dari. Kan jadi kembali lagi ke rumah, nggak jadi. Atau dongeng ada ibu-ibu yang biasa mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah si ibu etam. Katabrak, alhamdulillah katabrak. Ditayakeun kuno nabrakna kana mobil, ditaros di jalan. Puntennya Bu Haji, abdi teh dateng ngahaja kata nabrak Bu Haji. Sumuhun teu sawios. Terus saya nyebut Bu Haji, datang ke rumah sakit, diobatan, nya diobat, sehat. Punten cenah cep, ibu macan jadi haji. Cep tita tadi nyebut Bu Haji, Bu Haji abdi teh can jadi haji ibu mah. Oh ibu teh can jadi haji. So atuh mun ke ayeuna urang dijajabkeun ku abdi ka bumi. Dijajabkan, diantar ke rumahnya, mana KTP sareng kakak. Diminta, didaftarkan haji kudu nabrak. Itu kan begitu. Nah, itu salah satu contoh bentuk bahwa dia segala sesuatu itu selalu alhamdulillah. Sakit alhamdulillah, sehat alhamdulillah, punya uang alhamdulillah, tidak punya uang alhamdulillah, dipuji alhamdulillah, dicaci maki alhamdulillah, dipentaskeun nyebrang jalan alhamdulillah, ditabrak ya alhamdulillah. Nah, itulah salah satu contoh saja. Ada yang dengan mengucapkan, ada kisahnya itu bismillah. Ada yang bismillah terus. Sebelum apa-apa selalu bismillah. Suatu saat diuji oleh suaminya. Dititipkan uang oleh suaminya, kemudian suaminya izin pergi, pasti uang itu disimpan di tempatnya yang biasa di laci atau di lemari. Nah, kemudian ketika istrinya tidak ada dia si suaminya mengintai dari kejauhan. Ketika istrinya tidak ada di rumah, dia masuk lagi ke rumah, mengambil uang itu, dimasukkan ke dalam sumur si uangnya. Nah, suatu saat suaminya balik lagi ketika istrinya sudah ada di rumah. Ada apa? Ini ada yang ketinggalan. Nah, ada yang ketinggalan, lupa, ada yang harus dibeli. Uang yang tadi dititipkan diminta lagi lah sebagian. Oh iya, dia bismillahirrahmanirrahim buka pintu kamar, bismillahirrahmanirrahim buka lemari, bismillahirrahmanirrahim membuka kunci laci, bismillahirrahmanirrahim menarik laci. Uang yang tadi dilempar di sumur ada lagi di laci. Subhanallah. Kok bisa? Tidak ada yang sulit bagi Allah. Idza aroda sayan ayyakula lahu kun fayakun. Hanya kita seringkali digoda oleh setan untuk ragu-ragu terhadap ayat Allah, terhadap kebenaran. Nah, inilah barangkali yang keempat janji Allah itu adalah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Janji Allah, maka kita kalau sadar salah segera mohon ampun, dan pasti Allah Maha Pengampun, akan mengampuni. Nah, ini barangkali yang harus kita terapkan dalam kehidupan, bahwa pengendalian diri, pengorbanan pribadi itu diajarkan dalam ibadah kurban. Ke anak Ismail itu sangat disayang oleh Nabi Ibrahim, apalagi yang didambakan. Tapi kenapa Allah menyuruh menyembelih? Kalau tidak disembelih berarti saya tidak termasuk orang yang taat kepada Allah. Maka bismillah, sambungkan kepada Nabi Ismail, wahai Ismail anakku, bagaimana menurut pendapatmu? Ini perintah Allah. Apa kata Ismail? Lakukan saja ayah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengendalian diri dan pengorbanan pribadi. Kemudian dalam kurban itu harus memilih hewan yang terbaik, ya, yang baik. Nah, ini juga ajaran untuk kita, bahwa untuk berbuat baik itu harus dengan sesuatu yang baik.
Jangan sedekah dari uang hasil nyuri atau hasil judi, ibadah haji hasil korupsi misalnya, atau kurban menang nipu domba. Untung domba ente jujur. Coba jujur, langsung diizinkan oleh Allah bisa bicara. Abdi mah domba menang nipu, Pak, nggak jadi. Nah itu barangkali disitulah harus memberi yang terbaik. Jadi kalau sedekah ibadah itu yang terbaik, baik untuk Allah langsung, misalnya berpuasa dengan cara yang baik, atau bersedekah dengan barang yang masih baik. Itu dalam segala hal. Nah kemudian selain sesuatu yang baik, dalam ibadah itu harus disertai dengan ketabahan. Nah, butuh di sini kesabaran, ketabahan. Kenapa? Karena kalau kita tidak sabar, tidak tabah, itu akan timbul amaroh, atau dalam bahasa kitanya marah. Misalnya, kita sudah ikhlas nih ngurus domba, ngurus sapi, di sabab panitia kurban, dari mulai menyembelih, nyisit kulit, sampai memotong-motong daging, masukkan ke plastik, ngebagikan, ujung-ujungnya digogoreng atau panitia, ambek marah. Nah maka ibadah lakukan dengan sabar. Pasbiru, bersabarlah. Sholat juga harus bersabar. Kalau tidak sabar sholat, ujung-ujungnya malah jadi kurang baik sholatnya. Kaduhung berjamaah imamna lila babacaanana, atau kaduhung sholat didinya imam teh teu paruguh babacaanana, atau nek sholat didinya teh lah masjidna leutik, masjidna harudang, pokoknya diakhiri atau di dalam sholat, masih di dalam sholat itu ada semacam menggerutu. Nah berarti dia tidak sabar. Komodina ngaji seperti ini mah, kalau penceramahnya misalnya lama, ya, teka harti, jaba teu aya opieun misalnya, wah aral. Nah itu sabar, dilatih kesabaran gitu. Nah itu, maka ibadah apapun hendaklah dibarengi dengan ketabahan, kesabaran. Menyembelih hewan juga harus dengan sabar, tidak boleh ya sembarangan lah ya. Tidak boleh tergesa-gesa, dengan alat yang baik. Tadi itu kan dengan sesuatu yang baik. Kemudian diakhiri dengan ketulusan dan keteguhan. Ini udah dalam urusan kurban mah, contoh yang paling baik adalah bagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya, yang akhirnya diganti dengan yang lebih baik, atau dengan sesuatu yang justru tidak merugikan keluarga Nabi Ibrahim, malah menguntungkan, dan hikmahnya kita sampai saat ini masih mau melaksanakan kurban. Nah inilah barangkali bentuk kesetiaan Nabi Ibrahim dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan lupa, setiap ibadah pasti ada godaan. Sampai ada jumroh ya, dalam haji itu ada ibadah jumroh, atau ada kegiatan jumroh. Ya jumroh itu salah satu ibadah yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, tapi bukan jumroh di Mina melempari itu, bukan. Pada saat itu ya melempari iblis. Jadi iblis itu menggoda, yang pertama menggoda istrinya, Siti Hajar, Sayyidah Hajar. Hajar, tahu enggak kamu, itu suamimu dan anakmu pergi ke Jabal, pergi ke gunung. Nabi, itu akan membunuh anakmu. Kenapa engkau biarkan suamimu mau membunuh anakmu? Kamu kan dulu ingin punya anak. Bagaimana? Tidak menjawab Siti Hajar, langsung ngambil batu lempar. Kekagoda, istrinya tidak tergoda. Digoda dia, ada anaknya nih. Anaknya digoda oleh Ismail. Tahu nggak kamu mau dibawa kemana? Kamu mau disembelih oleh ayah kamu di sana, di gunung, di atas sana. Kamu sekarang masih mumpung dalam perjalanan, masih dekat ke rumah, udah balik aja, tinggalkan aja bapak kamu. Nabi Ismail tidak menjawab, ambil batu lempar. Terakhir Nabi Ibrahim, komo di bapak, istri nawae sareng putrana geus teu kagoda, komo di bapak. Ibrahim, ari maneh pan baheula teh hayang boga budak. Kenapa sekarang sudah diberikan anak oleh Allah tapi engkau malah ingin membunuhnya?
Itu bukan perintah Allah membunuh itu. Ya, itu karena nafsu kamu. Udah tinggalkan, jangan jadi, turun lagi, pulang lagi. Nabi Ibrahim tidak mengambil batu lebih besar lagi, batu lempar. Nah, itu salah satu bentuk. Ketika kita ada godaan, baik yang menggoda kita, yang menggoda anak kita, yang menggoda istri kita, yang menggoda suami kita, dari godaan-godaan setan yang akan meluluhkan dan menghancurkan amal baik kita, maka harus kompak. Harus kompak. Da Persib dia mau menang tuh kompak mah. Ya, kudu kompak, kiper, ya, back, penyerang, sayap kiri, sayap kanan. Harus kompak. Kalau tidak kompak, nggak mungkin menang. Jadi keluarga pun harus kompak seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tipe keluarga Nabi Ibrahim, tipe keluarga Nabi Muhammad itu keluarganya kompak dalam kebaikan. Ada nggak yang kompak dalam kejelekan? Ada. Keluarga Abu Lahab. Saya selana zata lahabi wa mra'atuh. Abu Lahab dan istrinya akan aku masukkan ke dalam api. Artinya karena ya mereka kompak dalam kejahatan. Nah, itu barangkali kesetiaan Nabi Ibrahim kepada Allah sehingga dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian ini diabadikan, bisa dibaca nanti di surat As-Saffat ayat 104 sampai 108 tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam pelaksanaan kurban. Nah, kemudian di halaman berikutnya di situ ada kalimat atau kata tindak tanduk manusia yang kerap diselimuti hawa nafsu duniawi. Allah berikan cara agar tetap tunduk dan patuh terhadap perintahnya. Jadi dengan kurban itu salah satu bentuk cara Allah supaya manusia bisa menundukkan hawa nafsunya. Kalau tidak ada perintah sholat, tidak ada perintah kurban, tidak ada perintah haji, tidak ada perintah zakat dan sebagainya, ya manusia tidak akan tunduk kepada Allah. Ya. Jangankan Allah kepada manusia, ayah ibu kepada anak saja kan suka nyuruh dan suka melarang. Supaya apa? Supaya anaknya tunduk, supaya anaknya taat sama orang tua. Maka orang tua yang baik jangan selamanya memanjakan anak. Dan orang tua yang baik jangan selamanya memarahi anak. Jadi harus adil. Kapan anak kita harus disanjung, dipuji, diikuti keinginan, kapan harus dicegah. Itu seperti Allah mendidik manusia. Nah, maka disitulah Allah mengajarkan ibadah kurban ini agar manusia sebagian bisa melakukannya dan akhirnya manusia itu akan menjadi orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Itu hanya sebagai pendidikan dan latihan saja. Seperti kita dilatih puasa hanya 1 bulan dalam setahun yang wajib di bulan Ramadan. Mampu nggak nanti sesudah Ramadan sampai datang Ramadan lagi, orang ini bisa mempertahankan ibadah Ramadan. Nah, contohnya ya witir. Alhamdulillah kalau kita sampai saat ini masih witir di malam hari. Ya, kalau yang tidak ya dilakukanlah witir. Nah, kemudian bangun malam. Ketika bulan Ramadan Allah ajarkan supaya makan sahur, bangun malam. Nah, sesudah keluar Ramadan bangun malam. Jadi latihan. Nah, kurban pun merupakan latihan. Latihan manusia untuk mengorbankan hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya. Jangan sampai selamanya tidak mau berbagi harta, tidak mau mengorbankan sebagian harta untuk orang lain. Dan hakikatnya bukan untuk orang lain, untuk yang berkurban. Nah, perintah ini adalah sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah, sebagai simbol pengorbanan dan cara mendekatkan diri kepada Allah. Ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34. Bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Jadi beda-beda tiap umat caranya, agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkannya kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, maka berserah dirilah kepadanya
hikmahnya, sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat kepada Allah. Nah, ini barangkali tercantum dalam surat Al-Hajj ayat 34, dikuatkan juga oleh surat Al-Kautsar ayat 2. Ini pelaksanaannya pada saat Idul Adha. Idul itu apa? Kembali. Adha berkurban. Jadi kembali berkurban, sebagaimana syariat yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Untuk apa hikmahnya? Satu, memperbaiki keadaan. Mudah-mudahan dengan kurban yang punya daging dengan yang tidak punya daging duduk bersama atau saling mengantar. Bagus nama diantarkan. Ya, ayah panitia ayah jadi memang bagusnya sih diantarkan ke rumah-rumah si penerima. Tapi karena waktu dan tenaga terbatas, ya, kumpulkan dengan tertib, dibagi dengan adil itu. Intinya ada kebersamaan si penerima dan pengurban yang kurban. Kemudian ibadah kurban itu diantara maknanya adalah kesadaran, penghayatan dan kepedulian. Insya Allah mudah-mudahan ibadah kurban yang akan kita laksanakan senantiasa mendapat ridho Allah, bimbingan Allah, dan semuanya diberikan keikhlasan, baik yang berkurban, yang mengurus kurban, dan yang menerima daging kurban. Itu diberikan kesabaran, keikhlasan, sehingga tidak terjadi pembatalan atau menyebabkan batalnya ibadah Ramadan. Dan yang terakhir, solusi dalam hidup kita itu, ini saya baca, saya telah beberapa ayat itu, ternyata solusi yang paling ringkas atau ya singkat gitu. Itu ada, kalau tadi 4 janji Allah, ini ada 4 solusi dari Allah. Yang pertama, ketika kita merasa salah, pastagfiruhu atau pastagfir ilallah, segera minta ampun, jangan ditunda-tunda, supaya kegelisahan, kegalauan, kegundahan itu penyebabnya salah satunya adalah karena kita punya salah, baik salah kepada Allah ataupun salah kepada manusia. Itu akan ada menimbulkan kegelisahan, baik dalam jiwa ataupun dalam pikiran. Maka pastagfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Yang kedua, kalau ada sedang godaan masuk ke dalam jiwa kita, pikiran kita atau keluarga kita, pasta'in billah. Solusi yang kedua, kalau kita punya salah kepada Allah, segera istighfar, punya salah kepada manusia, segera minta maaf. Nah, kalau yang kedua, ketika kita ada godaan atau digoda oleh godaan-godaan setan, keraguan atau kebimbangan, pasta'idz billah, maka segera mohon perlindungan kepada Allah. Yang ketiga adalah kalau kita punya keinginan, punya cita-cita, punya rencana, punya proyek yang belum dikerjakan, patawakal ala Allah, sertakan tawakal kepada Allah. Dan yang terakhir adalah biasakan setiap pagi dan sore pasabbihuhu bukrotau wa asila. Biasakan tasbih, baik dengan bacaan ataupun dengan hati ataupun dengan perbuatan. Biasakan di pagi hari, awali dengan ucapan yang bersih, awali dengan hati dan pikiran yang bersih, awali dengan perbuatan atau niat yang bersih. Insya Allah sampai siang, sampai sore tutup lagi dengan banyak bertasbih. Bukan hanya sekedar baca subhanallah, tapi bersihkan pikiran, tenangkan hati. Sudah kerja dari pagi sampai sore, nah kemudian mengabdi kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah di malam hari kita nyaman, tenang, bangun pagi hari segar bugar, insya Allah. Nah, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, kami persilahkan. Masih ada waktu ya. 5. Boleh. Dalam surat Al-Fatihah